Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat, Ketua Jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera, Profesor Dr. Leo Hari Wiryanto, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ika Permanasari, selaku Sekretaris Jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera. Yang saya hormati, Kepala Program Studi Matematika Institut Teknologi Sumatera, Ibu Sri Efrinita Irwan, SSI MSI. Yang saya hormati, seluruh dosen Matematika Institut Teknologi Sumatera. Yang saya hormati, kedua pemateri hebat kita. Yang pertama adalah Dr. Henry Murphy, dan yang kedua adalah Dr. Mardiah. Dan seluruh peserta seminar online Matematika Institut Teknologi Sumatera yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu dalam acara pada siang hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang di acara seminar online matematika ketiga Institut Teknologi Sumatera dengan tema Matematika dan Masa Depan dari Aljabar hingga Teknologi Modern. Hadirin semuanya, perkenalkan, nama saya Ria Kurniati. Saya adalah mahasiswi matematika angkatan 2018. Izinkan saya di sini untuk memandu acara pada siang hari ini. Baik, sebelum masuk ke acara, saya akan menyapa terlebih dahulu seluruh partisipan pada seminar online matematika pada siang hari ini. Oke, telah bergabung bersama kita Sekretaris Jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera, Dr. Ika Permanasari. Halo Ibu Ika. Halo Ibu. Gimana kabar Ibu? Baik, terima kasih Mbak Ria. Baik ya Bu, sehat. Selanjutnya telah bergabung bersama kita juga kedua pemateri hebat kita. Yang pertama adalah Dr. Henry Murphy. Halo Pak Henry. Oke, halo, selamat siang untuk semua. Siang Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, kedua adalah Ibu Mardiah. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik, sehat. Semoga semuanya sehat ya di sini. Amin. Tentunya kita semua harus selalu menjaga kesehatan gitu ya Bu. Oke. Dan telah bergabung bersama kita juga seluruh peserta seminar online Matematika Institut Teknologi Sumatera dengan jumlah pendaftar 530 peserta. Dalam catatan saya, terdapat 67% itu partisipan berasal dari Institut Teknologi Sumatera atau istilahnya anggota dari kita sendiri gitu. Sisanya adalah 33% dari luar Institut Teknologi Sumatera. Dan yang lebih luar biasa, dari 530 peserta yang sudah bergabung bersama kita siang hari ini, tidak hanya dari mahasiswa atau kalangan mahasiswa, terdapat juga ada adik-adik dari adik-adik SMA, berbagai pekerjaan seperti guru, dosen, ataupun pekerjaan dalam bidang yang lain gitu. Baik, di sini saya akan membacakan aturan seminar online pada siang hari ini. Mungkin kita akan menunggu sebentar untuk ditayangkan. Nah, baik, di sini terdapat 6 aturan untuk seminar online pada siang hari ini. Yang pertama adalah, seminar ini akan direkam, hak cipta sepenuhnya milik Prodi Matematika Institut Teknologi Sumatera. Yang kedua, peserta diharapkan mengaktifkan video pada saat diminta untuk sesi foto bersama, dan tentunya mematikan mikrofon. Peraturan ketiga adalah sertifikat dapat diunduh melalui tautan yang akan dikirim ke alamat email masing-masing. Nah, jadi mulai dari hari ini sampai 10 hari ke depan, itu adalah batas maksimal untuk pengiriman sertifikat. Peraturan yang keempat adalah untuk keperluan klaim sertifikat elektronik, peserta diharapkan menyimak dengan baik selama seminar ini berlangsung. Karena ada absensi dan link klaim akan dibagikan di tengah-tengah dan akhir seminar. Selanjutnya, pertanyaan diajukan pada kolom chat ke host dengan format nama _instansi _pertanyaan.
Dan peraturan yang terakhir adalah peserta wajib menggunakan nama yang terdaftar saat registrasi, bukan nama pangkat, perangkat, atau nama institusi, ataupun nama istilah-istilah gitu ya. Kita pakai nama asli gitu. Baik, demikianlah 6 peraturan pada seminar online matematika pada siang hari ini. Semoga dengan adanya aturan ini, acara pada siang hari ini berjalan dengan tertib. Baiklah, hadirin yang terhormat, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Dr. Ika Permanasari selaku Sekretaris Jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera. Kepada Bu Ika, disilahkan. Terima kasih Mbak Ria. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dua pembicara hebat kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Henry dari UI. Salam kenal Pak dari saya. Kemudian ada Ibu Dr. Marijah. Salam hormat juga dari saya Ibu. Terima kasih sudah berkenan membantu kami mengisi acara seminar online matematika ITERA. Dalam hal ini, kali ini tema kita adalah dari aljabar hingga teknologi modern. Saya mohon maaf mewakili Pak Leo atau Profesor Leo karena hari ini beliau tidak dapat bergabung dengan kita dalam acara ini, sehingga meminta saya yang mewakili. Kami dari jurusan Sains sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan dosen dari Prodi Matematika, kepada Bu Ririn dan jajarannya, karena di tengah pandemi dan kesibukan mengajar kuliah online, masih ada waktu untuk membuat kegiatan yang cukup menarik dan bermanfaat bagi mahasiswa kita, serta bagi mahasiswa dari luar, dan tadi juga ada guru-guru, kalau saya tidak salah dengar pesertanya ya. Jadi kalau di ITERA, Pak Henry dan Bu Marijah ada mata kuliah studium general. Jadi dalam mata kuliah itu memang ada beberapa kali pertemuan yang isinya itu adalah 8 kali itu tentang materi di prodi, kemudian sisanya bisa dari jurusan atau institusi. Nah, saya rasa seminar online ini bagi mahasiswa matematik yang mengikuti bisa dijadikan salah satu dari pertemuan yang dibutuhkan dalam mata kuliah SG. Saya rasa dari saya tidak perlu panjang lebar. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri kita sudah mau bergabung dan memberikan ilmunya kepada adik-adik kita. Terima kasih kepada Prodi Matematik dan selamat bergabung kepada seluruh peserta seminar online hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan kegiatan seperti ini bisa terus berlangsung ke depan. Baik, terima kasih sekali kepada Bu Ika atas sambutan dan doanya. Semoga apa yang Bu Ika sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, teman-teman, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Diharapkan untuk seluruh peserta dan dosen yang tergabung untuk menyalakan kamera. Baik, karena hampir seluruh peserta sudah menyalakan kamera, kita akan melakukan sesi foto bersama sekarang. Yang pertama adalah formal dulu ya. Oke, saya pimpin ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin. 1, 2, 3. Oke, mungkin gaya bebas. Karena yang tergabung lumayan banyak ya dari mahasiswa milenial. Ayo, mungkin ya 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih untuk
seluruh peserta dan partisipan yang sudah mengikuti aturan yang diberikan. Baik, selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu atau acara inti, yaitu isi dari seminar pada siang hari ini. Namun, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan moderator hebat kita, Ibu Tiara Sofi Endriani. Nah, Ibu Tiara Sofi Endriani telah menempuh pendidikan S1 di Universitas Andalas dan S2 di Institut Teknologi Bandung. Nah, wow, terlihat banyak sekali ya prestasi yang dimiliki oleh Ibu Sofi, yaitu yang pertama adalah beliau pernah menjadi aktivis kampus jurusan matematika dan perwakilan jurusan matematika untuk pemilihan mahasiswa berprestasi. Selanjutnya, beliau juga pernah menerima beasiswa peningkatan prestasi akademik atau PPA dan pernah juga menjadi asisten praktikum. Dan ketika S2, beliau juga pernah menerima beasiswa program magister dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP pada tahun 2016 sampai 2018. Kemudian menjadi juga peserta pelatihan persiapan keberangkatan atau PK dari 79 LPDP di tahun 2016. Selanjutnya, Bu Ovi juga pernah mempunyai pengalaman kerja. Yang pertama adalah PT Rafco Energi, yang kedua adalah Atkias Fun Learning atau AFL sebagai pengajar. Dan terlihat di layar kita semua sangat banyak sekali ya organisasi yang pernah Bu Ovi lakukan. Yang pertama adalah Keluarga Mahasiswa Islam atau KAMIL Pasca Sarjana ITB. Kemudian Komunitas Beasiswa Rumah Gadang atau BRG, Himpunan Mahasiswa Matematika Himatika UNAT, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa BEM-KM FMIPA UNAT. Wow, saya sendiri membacanya sudah sangat merinding gitu ya, dari berbagai kegiatan, berbagai pekerjaan maupun prestasi yang sudah dimiliki oleh Bu Ovi. Oke, mungkin kita semua sangat tidak sabar untuk menunggu kedatangan Bu Ovi. Inilah dia moderator kita pada siang hari ini, Ibu Tiara Sofi Endriani. Halo Bu Ovi. Iya, halo Ria dan seluruh peserta, Bapak Ibu pemateri, selamat siang. Selamat siang Bu, gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Seperti dari wajahnya Bu Ovi sangat antusias sekali ya untuk mengikuti seminar online matematika pada siang hari ini ya Bu ya. Iya, alhamdulillah ya, semangat seperti Ria juga ya kalau bisa. Alhamdulillah. Baik, kemudian saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Ovi untuk keselanjutan acara pada siang hari ini. Silakan Bu Ovi. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara ya yang telah memberikan saya kesempatan untuk memandu kegiatan inti dari seminar online matematika ITERA yang ketiga ini. Seminar online matematika ITERA yang ketiga yang dilaksanakan pada siang hari ini bertemakan terkait matematika dan masa depan dari aljabar hingga teknologi modern. Di sini saya sebelum memulai ya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar online ya yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, datang dari berbagai institusi dan juga ada yang mahasiswa, ada yang dosen, ada yang guru gitu ya. Semoga semua peserta seminar bisa mengikuti seminar dengan baik, bisa mengikuti dari awal hingga akhir dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lalu saya juga ingin menyapa pemateri kita. Di sini sudah bergabung ya bersama kita ada Ibu Mardiah dan Bapak Henry. Selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Ya, baik. Seluruh Bapak dan Ibu peserta seminar online matematika ITERA. Seperti tema yang diangkatkan oleh Prodi Matematika ITERA siang hari ini, kita bersama-sama akan belajar dan menimba ilmu terkait matematika dan masa depan dari aljabar hingga teknologi modern. Ada teman-teman kalian yang cowok-cowok lagi. Oke, ya. Jadi
terkait tema yang kita usung ya, sebenarnya kita bisa melihat bahwasanya matematika itu adalah ibarat etalase perangkat masa depan. Ya, pengembangan matematika itu melampaui teknologi pada masa itu. Apapun produk yang dihasilkan oleh matematika, cepat ataupun berabad-abad nanti akan menemukan pasarnya. Mungkin kita tidak terfikirkan ya oleh Newton bahwa hasil penemuannya yaitu kalkulus hingga kini bisa digunakan untuk dipelajari dan mengendalikan sistem. Lalu belum lagi di bidang lainnya, di bidang aljabar, mungkin tidak terfikirkan oleh Al-Khawarizmi jika kajian-kajian beliau itu bisa menjadi fondasi dalam membangun kecerdasan buatan. Dan kita semua yakin bahwa matematika menempati bagian kritis dalam pengembangan sains dan teknologi, kini maupun kelak di masa depan. Banyak sekali kajian-kajian dari matematika ya yang sudah dikembangkan terkait di bidang sains dan teknologi. Di sini kita akan fokus di bagian teori kontrol dan juga machine learning ya. Nah, kedua topik ini merupakan topik yang sudah sangat banyak kontribusinya di bidang teknologi, rekayasa, kesehatan, bahkan juga ekonomi. Nah, perkembangan kedua topik ini yang akan sebentar lagi kita akan bahas bersama kedua pemateri kita, itu merupakan bukti dari luasnya eksplorasi matematika. Dan sebenarnya kita semua di sini yang berkumpul dalam seminar ini sangat-sangat beruntung. Kita diberikan kesempatan untuk langsung menimba ilmu dari pakar-pakar teori kontrol ya, sistem kendali dan juga machine learning, yaitu Ibu Mardia dan Bapak Henry gitu. Nah, diharapkan semuanya bisa mengikuti pemaparan dari kedua pemateri kita dari awal hingga akhir, sehingga bisa ilmu-ilmu yang kita dapatkan siang ini bisa kita aplikasikan nantinya di bidang ilmu kita. Karena di sini ada berbagai macam lintas ilmu ya, ada yang dari farmasi, aktuaria, juga teknik lingkungan, teknik kesehatan. Mungkin bisa diaplikasikan ya ilmu-ilmu yang akan nantinya disampaikan oleh Bapak dan Ibu pemateri. Jadi mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi ya, kita akan mulai langsung ke inti dari seminar kita pada siang hari ini. Nah, seminar kita pada siang hari ini itu akan diselenggarakan dalam 2 sesi. Sesi yang pertama itu akan disampaikan oleh Ibu Mardia dan sesi yang kedua oleh Bapak Henry. Oke, masing-masing sesi itu akan dilaksanakan selama 50 menit, di mana 40 menit akan disampaikan materi dari pembicara, lalu akan dilanjutkan oleh sesi tanya-jawab. Baik, sebelum kita mendengarkan paparan materi dari pemateri yang pertama, yaitu Ibu Mardia, mungkin ada baiknya kita berkenalan dulu ya dengan pemateri kita yang pertama. Oke, di sini sudah tampak CV dari beliau. Pemateri kita pertama yaitu Ibu Dr. Mardia. Beliau merupakan dosen dari jurusan matematika kampus ITS ya Bu ya. Benar Bu? Ya. Mungkin saya kembali kita sapa ya bersama-sama Ibu. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Tiara. Bu Ovi dia panggilannya. Iya, Ovi Bu, bisa Ovi. Iya. Ya, sudah siap ya Bu untuk berbagi bersama kita semua yang ada di seminar ini ya Bu. Oke, baik kita lanjut ya ke CV Ibu Mardia. Di sini ada mungkin yang ingin kontak lebih lanjut dengan Ibu bisa dicatat ya Ibu, nomor handphonenya Ibu boleh ya Bu, atau email dari Ibu. Oke, bisa kita lihat di sini riwayat pendidikan dari pemateri yang pertama. Beliau menempuh pendidikan S1, S2, dan S3 di ITS, di mana di bidang ilmu saat S1 merupakan matematika, lalu S2 dan S3 teknik sistem pengaturan. Oke. Kita mungkin bisa lihat penelitian yang telah dilakukan oleh pemateri pertama kita ya. Di sini sangat banyak penelitian yang sudah dilakukan oleh pemateri yang pertama dan berkenaan terkait pengaplikasian atau penggunaan teori kontrol dan juga di sini optimasi ya Bu dalam pengembangan
pengembangan sains dan teknologi. Karena di sini bisa kita bersama-sama ada penggunaan kontrol posisi panel surya dalam peningkatan efisiensi hasil sistem panel surya, lalu ada pengoptimalan pengobatan penyakit diabetes, dan masih banyak lain ya Bu ya terkait pengembangan sains dan teknologi. Jadi di sini sangat cocok dengan tema yang kita usung dalam seminar kali ini. Mungkin ya bisa kita lihat CV dari Ibu. Oke, sepertinya perkenalan dengan pemateri pertama kita cukupkan. Mungkin peserta kita semuanya sudah tidak sabar nih Bu untuk mendengarkan, menyimak materi dari Ibu. Baik, kepada Ibu Mardia disilahkan untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita diberi rahmat dan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa ketemu di sini ya. Kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Yang terhormat Pak Kepala Jurusan ya, Kepala Jurusan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jurusan ya, Bu Dr. Ika tadi ya. Kemudian Bapak Ibu dosen dari Departemen Matematika ITERA, kemudian Bapak Murfi, salam kenal semuanya. Kemudian Pak Lutfi, ini kebetulan bimbingan saya ya, Pak. Pernah jadi bimbingan saya, Pak Lutfi. Kemudian untuk para peserta, salam kenal dari saya. Seperti yang tadi disebutkan tadi cukup lengkap sih yang disampaikan oleh Bu Tiara Sofi. Oke, mohon izin ini ya, share ya. Ya, silakan Bu. Oke, ini topiknya luas banget ya, topiknya topik dari aljabar sampai teknologi ini. Tapi saya mengambil subtopik atau subtema matematika, kontrol, dan renewable energy. Ini dalam hal ini, renewable energy ini yang akan saya coba sharingkan itu adalah yang khusus yang surya. Jadi kalau misalkan tadi di CV tadi ada banyak penelitian tentang kontrol di berbagai bidang, tapi untuk kali ini saya fokus pada aplikasi pada panel surya. Gitu ya. Salah satu saya sempat diskusi sempat ngobrol sama Pak Lutfi ya bahwa di sini pengennya adalah supaya mahasiswa matematika itu ada yang berminat mengambil matematika terapan khususnya kontrol gitu ya. Sehingga mungkin rasanya tidak ada salahnya saya memperkenalkan laboratorium tempat saya menginduk gitu ya. Saya berada di laboratorium ini, laboratorium pemodelan dan simulasi gitu. Sehingga apa yang akan saya sampaikan nanti adalah profil laboratorium pemodelan dan simulasi, kemudian kondisi renewable energy di Indonesia yang saat ini, kemudian penelitian di bidang panel surya yang sudah saya lakukan, dan di ujungnya adalah apa saja sih yang sudah kita lakukan sebagai seorang matematikawan ke masalah panel surya, seperti itu. Oke, untuk profil laboratorium pemodelan dan simulasi, ini kebetulan sekarang seperti ini.
Kepala labnya adalah Profesor Basuki Widodo, tadi yang sempat disebut juga sama Pak Henry. Kemudian saya sebagai anggota dulu pernah menjadi sebagai kalab pada saat Pak Basuki jadi dekan, saya jadi kalabnya. Kemudian ada Pak Khairul Imron, ini juga bidangnya adalah bidang sekarang bidang fluida. Kemudian saya sendiri, saya bergerak di bidang kontrol. Kemudian Bu Nur Asia, Pak Lukman, Pak Suhud, Pak Kamiran, dan Pak Subjan. Pak Subhan itu sekarang kadet di Matematika ITS. Beliau bergerak juga di bidang kontrol, tapi lebih banyak ke EUV. Gitu ya. Kemudian ada Pak Didi yang bergerak di bidang asimilasi data dan reduksi sistem. Kemudian Bu Hani ini bergeraknya lebih ke kontrol dan navigasi. Tapi di akhir-akhir sih kita juga bekerja sama di bidang kontrol penyebaran penyakit juga. Nah, kenapa di lab pemodelan ini ada beberapa grup riset yang terbentuk di lab ini. Salah satunya adalah renewable energy yang anggotanya adalah saya dan beberapa teman seperti Pak Lukman, itu bergeraknya di bidang energi, Pak Imron juga. Kemudian ada juga CFD, Computational Fluid Dynamics, itu yang dimotori oleh Pak Basuki dan teman-teman, Pak Kamiran, kemudian Pak Suhud, itu juga Bu Nur Asia, itu Computational Fluid Dynamics. Kemudian biomatematika itu ada Pak Haryanto nggak tertulis di sini karena beliau pensiun, cuman diperpanjang gitu ya. Itu bergerak di bidang biomatematika. Ini yang banyak juga, yang sekarang lagi in juga ya, biomatematika. Banyak riset juga yang berkembang di situ. Kemudian yang grup riset yang keempat adalah yang dimotori oleh Pak Subhan, navigasi, guidance, and control. Itu grup riset yang ada di matematika yang semuanya ya bisa dibilang aktif gitu ya. Makanya kalau kadang-kadang ditanyakan ITS itu bedanya dengan matematika yang lain apa, karena ininya gitu ya, banyak terapannya. Termasuk yang lab sebelah di ITS itu ada 5 lab. Salah satunya yang kemarin jadi narasumber di seminar nasional yang kedua ya, Bu Endah, itu di matematika keuangan. Mungkin juga akan sering berkontak dengan Pak Henry Murphy gitu ya. Ya. Jadi itu. Kemudian roadmap dari penelitian di sini, di laboratorium pemodelan ini, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini saya capture aja sih dari websitenya Matematika. Jadi kalau di renewable energy yang saya dalami, di situ ada analisa dan pengembangan metode kontrol ya, mulai dari sliding mode control, kemudian itu yang nanti akan saya sharing di sini. Kemudian juga ada pemodelan bioenergi, yaitu alga. Cuman mungkin nanti di kesempatan lain lah, soalnya kalau terlalu menyebar nggak enak juga gitu ya. Jadi khusus untuk fokus renewable energy itu ada sel surya, kemudian ada bioenergi atau mikroalga. Nah, kemudian di CFD itu dispersi polutan, ya. Dispersi polutan yang kalau dulu lagi itu kalau misalkan ada sungai kemudian tercemar oleh satu polutan dari pabrik, itu bagaimana sih profilnya pergerakan dari polutan itu gitu. Seperti itu yang didalami oleh Prof. Basuki. Kemudian biomatematika ini banyak yang masalah semacam sistem dinamik ya, seperti penyebaran COVID termasuk di dalamnya ya. Kemudian penyebaran penyakit malaria, kemudian ada banyak riset tentang yang di biomatematika itu.
Kemudian navigasi kayak guidance and control ini karena itu memang bidangnya Pak Subhan yang sudah ini banget ya, sudah terkenal banget sih beliaunya ya. Jadi dulu pas waktu beliau di Inggris sempat dapat penghargaan dari Kementerian Pertahanan di sana gitu, bagaimana melakukan radar dan navigasi untuk nirawak. Jadi itu sekilas gambaran laboratorium tempat saya berkiprah gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke renewable energy. Kalau kita lihat perkembangan renewable energy itu, kita bisa lihat gambarannya pada ini ya. Ini slide ini saya ambil dari ESDM ya. ESDM sebelum Pak Menteri Pak Jonan lengser gitu ya. Jadi semacam laporan akhir gitu kali ya. Jadi laporan akhir yang sempat kemudian stafnya ada jadi kuliah tamu di ini. Nah, di sini terlihat bahwa karena kondisi negara kita yang istilahnya cadangan fosilnya kan sudah berkurang banyak gitu ya. Cadangan fosilnya berkurang banyak sehingga pemerintah harus mencari alternatif lain sebagai sumber energi. Sehingga di laporan ini tahun 2017 sampai 2019 itu di semester pertama sudah ditandatangani 75 kontrak gitu. Yang nantinya mungkin kalau kontrak udah ditandatangani berarti kan berikutnya adalah pelaksanaan gitu. Sehingga akan banyak kesempatan atau pengembangan dari riset energi terbarukan. Nah, kalau kita lihat di sini itu ternyata yang paling walaupun masih sedikit ya itu surya itu kan masih sedikit ini, masih sekian. Tapi ke depannya sebetulnya bahwa potensi kita di energi surya itu sangat tinggi. Gitu. Itu bisa kita lihat di sini. Ini adalah kalau kita mengacu pada rencana umum energi nasional ya. Ini saya dapat juga dari ESDM. Kalau kita lihat dari sampai tahun 2025 itu yang akan kita bangun atau yang akan kita anukan pembangkit EBT itu sebesar ini gitu ya, 45,2 gigawatt gitu ya. Jadi kemudian yang fosil masih besar pada saat ini ya, masih besar. Tapi nanti di tahun 2050 ini akan jauh berkurang untuk seperti ini. Kita lihat di sini bahwa energi fosilnya akan berkurang sebesar ini karena kebutuhannya kan 641 ya. Tapi untuk EBT-nya 31,2% gitu. Ini EBT secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Sedangkan untuk yang potensi kita ini masih ya perkembangan dari tahun ke tahun ya, dari tahun ke tahun kita berada di sini sekarang. Energi surya di sini kita lihat masih sekitar 900 gitu. Tapi semakin ke sana, semakin ke arah 2050 itu pembangkit energi surya akan semakin besar gitu ya. Sampai di sini ya, sampai di 2050 perkiraannya adalah 45.000. Ya. Artinya besar sekali gitu, arahnya ke surya. Gitu. Nah ini kalau kita lihat potensi energi surya di sini ternyata yang paling besar gitu ya, potensinya ini sampai 207 megawatt gitu per harinya. Artinya ada banyak energi yang belum kita manfaatkan sebagai sumber energi gitu ya. Sedangkan yang lain kan masih ini kita yang besar di sini masih
panas bumi termasuk juga banyak ya. Cuman saya beberapa sudah berlangsung, artinya sudah dieksplor ya panas bumi, seperti di Pacitan, kemudian di Trenggalek itu kayaknya ada pembangkit panas bumi gitu. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa saya tertarik untuk meneliti ini panel surya gitu ya. Seperti itu. Kalau ini secara pertumbuhan signifikan penggunaan energi surya secara global ya, artinya seluruh dunia. Di sini kelihatan bahwa yang terbesar itu Cina ya, yang terbesar. Karena ini Cina aja sampai sekian di 2018, sedangkan menempati yang kedua adalah United States, Jepang. Padahal ini negara Jepang termasuk negara yang 4 musim ya, artinya mataharinya kan nggak sepenuhnya. Tapi kalau Cina mungkin karena daerahnya luas banget ya, berada di daerah khatulistiwa juga mungkin banyak. Kemudian yang abu-abu ini adalah yang seluruh negara, sisa dari ini ya, dari selain India, Jerman, Jepang, dan Cina, serta USA. Dari sini kita bisa melihat bahwa nantinya ke depan itu juga akan banyak gitu. Akan banyak pemakaian energi surya, terutama di Indonesia. Sekarang banyak sekali program-program yang mengencourage masyarakat itu untuk menggunakan panel surya yang ditaruh di atap, atau ada gerakan sejuta rooftop gitu ya, 1 juta pembangkit atap. Jadi kalau diperhatikan, kalau dibaca data ini dibandingkan dengan sumber energi yang lain, di sini solar PV adalah yang paling tinggi, gitu ya. Sehingga tidak salah sih, karena secara teoretikal potensialnya sebesar ini 532 gigawatt ini itu akan bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan yang sekarang kan pemanfaatan energi surya itu karena terlalu mahal gitu ya, sehingga banyak orang yang belum mau menggunakan panel surya untuk di rumah-rumah gitu. Ya. Oke, dari situ Oke, untuk semua peserta seminar, mohon ditunggu ya. Sepertinya jaringan dari pemateri kita yang pertama sedang terkendala. Mohon ditunggu sebentar. Mengajukan pertanyaan ya. Tadi kita sudah sempat mendengarkan paparan dari beliau, dari pemateri pertama kita. Mungkin silakan yang ingin bertanya, silakan mengirim chat ke host dengan format nama _instansi_ pertanyaan. Nanti di akhir sesi akan disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari peserta seminar ini. Materi dari pemateri kita yang pertama ini cukup menarik ya, terkait tentang renewable energy, di mana saat ini kita mungkin negara-negara yang ada di dunia ini sedang berupaya memanfaatkan atau mencari potensi-potensi energi yang bisa diterbarukan, gitu kan? Selama ini kita mungkin hanya tumpu pada energi yang tidak bisa terbarukan. Nah, di sini
peneliti-peneliti kita berupaya untuk mencari sumber-sumber baru, potensi-potensi energi baru yang bisa dimanfaatkan untuk di masa yang akan datang. Nah, kaitannya nih untuk matematika khususnya ya, untuk khususnya matematika, bagaimana kira-kira kontribusi kita sebagai matematikawan ataupun yang bukan dari background-nya matematika agar bisa ikut serta dalam pemanfaatan renewable energy ini. Gitu. Oke, mungkin kita bisa tunggu sebentar lagi ya pemateri pertama Ibu Mardia untuk kembali bergabung dan terhubung bersama kita semuanya. Oke, sambil menunggu kita kembali bergabung dengan pemateri yang pertama, mungkin di sini kita bisa ini ya lihat materi yang akan disampaikan oleh beliau gitu ya. Tadi kita sudah sempat Bu Mardia menjelaskan, memperkenalkan ya terkait laboratorium pemodelan dan simulasi di mana beliau bernaung gitu. Kemudian juga memaparkan terkait penelitian beliau yang berhubungan dengan renewable energy. Apa yang menjadi hal-hal yang melatar belakangi beliau fokus meneliti terkait renewable energy ini, yang dihubungkan dengan tentunya matematika dan kontrol dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, untuk ini ya tanpa membedakan gitu ya. Di sini untuk yang mahasiswa matematika sendiri sebenarnya bisa ya, dari sini kita bisa melihat potensi-potensi kira-kira nantinya ternyata matematika itu tidak sesempit yang kita pikirkan di awal gitu ya. Ternyata matematika banyak perannya dalam pengembangan sains dan teknologi gitu. Jadi untuk mahasiswa matematika bisa ini ya, bisa eksplor kira-kira nanti bisa meneliti terkait apa gitu yang kira-kira akan bermanfaat untuk diri sendiri dan juga lingkungan gitu. Nah, tidak hanya mahasiswa matematika ya atau dari yang backgroundnya matematika, yang dari prodi yang lain, maksudnya bidang lain selain matematika, tentunya bisa di sini bisa melihat celah gitu ya, kira-kira background ilmu saya bisa dimanfaatkan seperti apa ya. Nah, nanti kita bisa tanya-tanya dengan pemateri yang pertama. Oke, kita kembali ya, kita cek apakah Ibu Mardia sudah bergabung bersama kita. Oke. Oke, mungkin sambil menunggu pemateri kita, saya ingin tahu nih di sini yang sudah bergabung dari mana saja ya? Ada yang berasal dari luar ITERA atau prodi yang di luar matematika gitu? Oke, mungkin kita pending dulu ya.
Oh, ada ini yang komen di kolom chat, ada Zizit, BRM. Wah, ini kira-kira sudah masuk? Baik, ada Zizit ya yang berasal di luar prodi matematika dan juga di luar ITERA. Mungkin nanti bisa memanfaatkan waktunya untuk bertanya dengan pemateri kita ya yang sudah hadir pada siang ini. Oh, ada yang dari teknik lingkungan. Oke. Mungkin bisa bisa sepertinya Ibu Mardia sudah bergabung kembali bersama kita ya. Assalamualaikum, Bu. Oh, ada yang dari Kalimantan Timur. Assalamualaikum, Ibu. Oke, kita cek ya. Apakah Ibu Mardia sudah bergabung dengan kita? Oke. Wah, ada yang jauh nih. Dari Kalimantan Timur, Prodi Matematika. Oke. Ini saya kurang ini ya, ini apakah dosen atau mahasiswa yang pastinya semoga semua peserta yang tergabung pada siang hari ini bisa mendapatkan banyak-banyak ilmu baru atau insight baru ya terkait materi yang disampaikan siang hari ini. Oke, sepertinya Ibu Mardia sudah bergabung dengan kita ya. Oke, bisa. Assalamualaikum, Ibu. Masih belum bisa. Oke. Iya, Bu. Mohon maaf. Ini tiba-tiba komputernya minta istirahat. Ya, nggak apa-apa, Bu. Mohon izin saya ini ya. Atau dari situ atau dari sini aja ya. Share-nya ya. Oke. Ya, silakan Ibu. Mari kita sama-sama simak materi dari Ibu Mardia. Oke, mohon maaf, saya lanjutkan ya. Kita tadi sampai ke ini ya, riset tentang panel surya. Oke, jadi itu tadi yang saya jelaskan yang melatar belakangi kenapa saya tertarik untuk mengambil riset tentang panel surya ini. Riset ini sebetulnya saya mulai dari tahun 2009 ya. Ini sebetulnya berangkatnya dari mahasiswa sih, dari mahasiswa saya gitu. Dia tertarik untuk mengambil panel surya karena dari matematik ini ternyata di riset sebelumnya itu bahwa energi itu akan terserap secara maksimal kalau panel suryanya itu posisinya tegak lurus. Nah, karena harus selalu tegak lurus, maka kita punya ide gimana kalau kita melakukan ini mobile gitu ya. Panel suryanya itu yang bisa bergerak. Nah, sehingga di situ kalau misalkan bisa bergerak kan berarti kita harus mengatur secara otomatis panel surya itu mengikuti cahaya matahari. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi awalnya itu saya sama ini Arif Junaidi, saya menggunakan sliding mode control. Gitu. Itu awal sekali penelitian tentang panel surya. Dan itu berlanjut terus tentang ini. Udah pengembangan ya dari sliding mode control, kemudian kami kembangkan metodenya sampai ke tipe 2 fasi sliding mode control sampai tahun 2017. Oke, Ibu mohon maaf ya Bu, saya memotong sebentar. Slide presentasinya belum muncul Bu. Oh gitu? Iya Bu, belum muncul. Di sini kok sudah ya? Okay. Saya ulang lagi ya. Di sini sudah kelihatan. Bentar. Oke, saya share lagi aja.
Saya share ini. Sudah? Nah, ini baru Bu, baru muncul. Ya. Kalau ini ya Bu, kalau terkait jaringan memang seperti itu ya Bu, kalau kita online. Ya. Saya lanjutkan ini ya, jadi ini ya. Jadi awalnya dari 2009 itu, kemudian terus sampai 2000 sampai sekarang sih ya. Nah, ini adalah runtutan dari proses penelitian di bidang penjejak matahari gitu ya. Mulai dari 2008, kemudian 2010, saya 2009 itu yang tadi pakai SMC. Kemudian 2012 ini ada beberapa orang yang menggunakan MPC, kemudian ada yang menggunakan PID, ada yang menggunakan ini hanya meneliti ininya aja, hemat dayanya seperti apa. Kemudian saya melanjutkan yang ini, yang satu aksis tapi pakai T2 FSMC, itu 2016. Lanjut sampai 2017. Di 2016 itu saya masih belum mempertimbangkan ininya intensitas cahaya, sedangkan di 2017 itu sudah memasukkan intensitas cahaya. Kemudian ini dengan parameter terbaik, artinya barangnya sudah jadi, kemudian saya coba hitung parameternya gitu dengan pemodelan estimasi ini. Oke. Jadi seperti itu yang perjalanan dari riset tentang panel surya. Kemudian itu juga berlanjut ini temannya Pak Lutfi ini, Pak Ikhwan, pada saat mengerjakan tesis tentang kalau yang ini sumbunya 2, jadi maksudnya bisa berputar kanan kiri dan kalau barat timur dan utara selatan gitu. Jadi 2. Dan ini juga berlanjut sampai 2017 juga, cuman saya tidak sebagai ketua, tapi sebagai grup ya, grup riset itu. Kemudian di tahun 2018 karena ini penjejak titik daya maksimum itu yang 2 aksis itu sampai riset sampai 3 tahun, jadi sampai 2019 kemarin. Dan ini barangnya jadi, kemudian papernya juga banyak. Jadi itu riset-riset tentang panel surya. Lalu pasti kita akan bertanya-tanya, bidang kita matematika itu berkontribusi di mananya, gitu ya? Pasti akan bertanya seperti itu kan. Jadi di sini kita tetap berpijak pada core kita sebagai matematika. Jadi kalau kita perhatikan itu tadi, solar panel tadi, yang saya lakukan itu adalah modifikasi dari metode. Yang dilakukan adalah modifikasi dari metodenya. Yang pertama kan saya menggunakan sliding mode control. Kalau kita perhatikan slide ini, sliding mode control itu sangat matematis gitu ya. Di situ kita punya sistem dinamis, katakan seperti ini ya. Turunan ke N dari XT sama dengan ini, persamaan ini. Kemudian kalau kita tahu sliding mode control itu kan bahwa kita ingin trajektori dari sistem yang kita kontrol itu nanti akan menuju ke sliding surface. Ini yang kita sebut sebagai kondisi sliding. Nah, permukaan slidingnya atau sliding surface-nya itu biasanya kita nyatakan dengan SXP sama dengan 0. Itu sebagai satu garis. Kalau di sini ya, kita kelihatan di sini, di gambar ini adalah garis, bisa terlihat ya, garis S sama dengan 0, ini adalah, sedangkan yang kita sebut sebagai permukaan sliding. Kemudian yang ini itu koordinatnya adalah X-nya adalah X. Kalau dalam hal ini, dalam hal panel surya ini adalah errornya. Gitu. Errornya. Kemudian yang ini, yang
vertikalnya adalah delta error. Gitu. Jadi kalau misalkan trajektori dari sistem yang kita punya itu sudah berada pada ini, pada sliding surface, maka dia akan selalu berada di situ. Gitu. Jadi konsepnya sliding mode control itu ya. Jadi kita memaksa trajektori dari sistem kita menuju ke sliding surface. Nah, pada saat kita menggunakan ini, itu pasti akan terjadi yang seperti ini, yang kita sebut sebagai kondisi chattering ini. Jadi, misalkan posisinya awalnya di titik X ini ya, kemudian pada saat kita dorong, ternyata kelebihan kita dorongnya, kelebihan ke sini. Kan berarti kita harus mendorong ke atas lagi gitu ya. Dan seperti itu, makanya muncul yang kita sebut sebagai kondisi chattering. Ini adalah salah satu kelemahan atau kelemahan dari metode sliding mode control. Dan itu jadi dulu di awalnya pada saat pengembangan awal dari pengembangan SNC itu jadi open problem yang akhirnya banyak sekali periset yang melakukan ini. Bagaimana caranya mengatasi ini? Karena kondisi chattering itu diimplementasi itu ternyata juga sangat merugikan karena dia akan bikin panas, misalkan kalau dia di motornya akan cepat panas gitu ya. Sehingga itu jadi open problem yang menghasilkan yang membuat banyak periset yang tertarik. Bagaimana caranya mengatasi ini? Karena apa? Keunggulannya sliding mode control ini dia masuk dari salah satu cabang robust control gitu ya. Jadi kalau kontrol konvensional itu biasanya kita menggunakan PID gitu ya, yang setiap kali sistemnya berubah dia akan melakukan perhitungan. Nah, sedangkan sliding mode control ini masuk yang cabang dari robust control, artinya dia tidak sensitif terhadap gangguannya. Gitu. Nah, yang lain lagi adalah ini pada saat kita sudah menentukan S sama dengan 0 sebagai permukaan sliding itu, kita harus mencari kondisi sliding. Nah, kondisi sliding ini dari mana ini? Itu sebetulnya diturunkan dari konsep kestabilan Lyapunov. Gitu ya. Konsep kestabilan Lyapunov itu dipelajari di matematika kalau di tempat saya sih matematika terapan, matematika sistem gitu ya. Tapi di tempat lain mungkin di fungsi Lyapunov itu dipelajari juga di analisa real atau yang lain gitu ya. Jadi dengan menggunakan kestabilan Lyapunov itu kita mengambil S kalikan S dot itu lebih kecil dari 0, itu artinya begitu trajektorinya sudah menuju ke ini, itu akan selalu bisa dicapai dalam waktu yang berhingga. Itu kenapa konsep kestabilan Lyapunov. Lyapunov itu kan kuadratik ya. Dia mengacu pada energi, yang energi itu pasti akan meluruh dan akan ini meluruh gitu ya. Jadi kestabilan Lyapunov dipakainya di sini. Kemudian dari penelitian yang pertama itu saya belum sampai ke ini, baru simulasi ya, belum sampai ke bikin alatnya. Nggak tahu ini bisa jalan nggak ya? Bisa kelihatan nggak ya ini flash ini? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa kelihatan. Nah. Oke. Saya lagi. Jadi ini hasil simulasinya seperti ini. Ini pada saat dia tidak punya gangguan, jadi alat yang kita punya di sini mengikuti mataharinya bergerak kemana gitu. Tapi ini masih belum ada gangguannya. Sedangkan simulasi yang kedua itu kalau misalkan ada gangguan. Gitu. Ibu, mohon maaf ya Bu. Ya? Ini simulasinya tidak terlihat Bu, baru sampai yang flash 1-2 aja. Jadi gerakan animasinya belum terlihat. Belum kelihatan ya. Bentar.
Saya stop aja, saya coba buka yang di tempat saya dulu ya. Kayaknya harus buka langsung ya kalau Iya, gitu. sepertinya iya. Buka langsung dari source-nya. Kalau ini kelihatan nggak ya? Ini kelihatan? Oh, kelihatan, Bu. Ini kelihatan ya? Ya, sampai di sini udah kelihatan, cuman belum dibuka ininya, flash-nya, Bu. Belum kebuka. Oh, belum kebuka. Berarti nggak bisa kayaknya sih. Ini kelihatan? Oke, sudah, Bu. Sudah terlihat. Oke, terlihat, Bu. Jadi ini masih simulasi pada saat itu ya, pada saat 2009 itu. Ini kalau misalkan dia nggak ada gangguan, tapi kalau misalkan dia ada gangguan, misalkan ini kalau ada gangguan berupa misalkan ada angin. Ini kelihatan ya? Belum, Bu. Masih belum. Oke. Stop. Saya nggak tahu kenapa ya kok bisa. Ini yang simulasi ada gangguannya. Ini kelihatan? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Oke lah, kayaknya gitu. Yang jelas yang seperti tadi yang terlihat itu ya belum yang ada gangguannya. Tapi yang tadi yang nggak ada gangguannya sudah bisa kelihatan kan ya? Sudah terlihat, Bu. Kemudian berikutnya adalah ini. Jadi tadi dari hasil simulasi ternyata kan masih ada kelemahannya dari SMC. Yang saya bilang tadi bahwa sliding mode control ternyata punya kelemahan yaitu chattering, sehingga mengundang orang untuk melakukan riset bagaimana mengatasi chattering itu. Nah, salah satunya ini ada beberapa ini. Salah satunya adalah membuat boundary layer. Jadi misalkan yang tadi chattering tadi kita batasi hanya di range tertentu gitu. Itu kalau boundary layer. Kemudian fungsi saturasi juga bisa dipakai. Yang tadinya itu fungsi sign, kalau kita tahu kita belajar fungsi ya, pada saat kita memilih fungsi sign, berarti kan kalau positif dia berubah kan ya, jadi sangat diskrit gitu ya. Jadi pasti akan ada perubahan positif negatif yang sangat tinggi. Nah, kalau kita ubah fungsi sign itu menjadi fungsi saturasi, maka dia akan lebih halus gitu ya. Kemudian ada lagi penggunaan fuzzy dan tipe 2 fuzzy. Jadi ini secara satu persatu seperti ini kalau penggunaan boundary layer. Jadi yang tadi misalkan ada chattering di sini, itu kita hanya batasi untuk daerah tertentu saja. Sedangkan yang di luar itu kita eliminir gitu ya. Kita hilangkan atau kita nolkan. Atau kita sama dengankan dengan batas atasnya. Batas atas dari boundary layer. Sehingga ini nggak akan kemana-mana kan, chattering-nya nggak akan sampai melebihi batas yang sudah kita tentukan. Itu kalau kita menggunakan boundary layer. Dan biasanya pada saat perhitungan SMC ini diikutkan gitu. Kemudian, nah
kalau kita menggunakan fungsi saturasi, yang tadinya kan S itu kita menggunakannya U-nya itu sama dengan K sin S, itu kita ganti dengan saturasi. Kalau fungsi sin itu kan berarti dari, misalkan ini positif, ini negatif, maka berikutnya positif gitu kan, benar-benar trips ya, nggak ada benar-benar diskrit, gitu. Discontinue maksudnya. Nah itu kalau kita ganti dengan fungsi saturasi jadinya bentuknya seperti ini. Jadi menjadi fungsi yang kontinu yang mengakibatkan chattering-nya nanti bisa berkurang. Itu cara kedua. Gitu. Kemudian ada lagi, nah ini yang menggunakan fuzzy logic. Ini yang saya lakukan ya. Jadi contoh di sini tadi seperti gambar yang di awal tadi, pada saat kita melihat posisi dari panel surya tidak sesuai dengan arah matahari, itu berarti ada error kan? Ada error, maka titik ini, katakan ini suatu kondisi di sini, ini bisa kita secara geometri bisa kita hitung yang kita sebut sebagai SP dan kita hitung yang kita sebut sebagai D di sini. SP-nya apa? Secara geometris kan kelihatan SP ini akan sama dengan harga mutlak E ditambah E dot ditambah lambda E dibagi dengan akar dari 1 plus lambda kuadrat. Kemudian D-nya berarti kan jarak ini akan sama dengan ini. Nah, sekarang dengan kita tahu atau mentransform kondisi ini menjadi bentuk seperti ini, kita tinggal melihat sekarang apakah SP itu berada di mana? Negatif atau positif gitu. Jadi kalau misalkan dia berada di positif, berarti kan berada di atas, dia kan harus didorong ke bawah gitu ya. Kemudian kalau berada di bawah, dia harus didorong ke garis S sama dengan 0 dengan cara memberikan gaya ke atas gitu. Sedangkan D di sini, D-nya dia hanya positif saja kan, karena jarak ini ke sini, sedangkan SP kan mungkin negatif. Sehingga kalau ini kondisi ini kita transfer ke bentuk fuzzy, maka kita bisa buat aturan dari pengendalian fuzzy itu menjadi seperti ini. Jadi SP-nya mungkin negatif. Kita beri range ya, yang positif terbesarnya berapa, negatif terbesarnya berapa, kita buat range, kita bagi menjadi berapa membership function. Begitu juga dengan D-nya. Ini kalau kita menerapkan fuzzy logic untuk yang tadi, menggabungkan fuzzy logic dengan SMC gitu. Jadi kalau kita lihat gambar ininya bisa terlihat seperti ini. Jadi ini katakan ini sebagai fungsi non-linear ya, sistem yang kita punya, kemudian yang ini itu adalah SMC-nya, tapi SMC-nya kita transfer ke bentuk fuzzy sehingga kita punya ini. Sehingga kontrol yang kita pakai sekarang menjadi U sama dengan K dikalikan U di sini. Otomatis ini jadi istilahnya, ini salah satu usaha untuk menghilangkan chattering tadi gitu. Dan ternyata memang hasilnya berbeda, artinya ada peningkatan yang signifikan. Nah, dari fuzzy tadi tahun berapa ya muncul yang namanya fuzzy type 2 ya. Fuzzy type 2 itu fuzzy tipe 2 yang tadinya himpunan script, membership function-nya berupa himpunan script, sekarang kita ubah yang tadinya cuma garis, kita jadikan sebagai interval di sini. Ya, membership function-nya jadi berubah menjadi bentuk seperti ini. Sehingga dia bisa memuat lebih banyak unsur ketidakpastian di sini. Jadi lebih luas gitu ketidakpastiannya. Sehingga kalau misalkan ada perubahan di sistem, dia masih bisa mengatasi gitu. Seperti itu. Ini adalah salah satu pengembangan dari fuzzy ya. Pengembangan dari fuzzy yang dikeluarkan oleh Kernek-Mendel. Kemudian operasinya seperti ini. Jadi yang tadinya membership function hanya satu garis itu sekarang menjadi interval. Ya. Sehingga membership function-nya akan berubah menjadi bentuk kayak gini nih. Interval gitu. Ini salah satunya
sebetulnya ini tidak hanya untuk ini ya, tidak hanya untuk panel surya, tapi juga sistem-sistem yang punya faktor ketidakpastian yang sangat tinggi gitu. Artinya yang gampang kena sistem yang gampang dipengaruhi oleh kondisi gangguan yang kita juga nggak bisa meredam gitu. Seperti itu. Ibu, Ya? mohon maaf ya Bu, waktu pemaparannya tinggal 5 menit lagi ya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Nah, ini kemudian dari sini kita akhirnya kita kembangkan ini tipe 2-nya dan ini apa? Saya implementasikan. Ini keluar nggak ya? Keluar Bu, keluar. Videonya keluar? Sebentar. Belum, videonya belum Bu. Oke, nanti aja deh, waktunya dah. Oke, nah ternyata hasilnya kalau kita pakai itu ternyata voltase yang dihasilkan itu lebih tinggi memang dibandingkan dengan kalau yang konvensional gitu ya. Ini terlihat di gambar yang kiri, ini yang hijau ini adalah yang tipe 2. Jadi lebih besar voltase yang dihasilkan atau listrik yang diperoleh gitu. Nah, pada saat kita menggunakan type 2 ada banyak konstanta yang bisa dilakukan dengan trial, tapi di sini saya memasukkan ini kembali ya, orang matematika pengen ini kayaknya bisa dioptimasi gini ya. Kemudian oke, berarti ini bisa dioptimasi. Optimasinya pakai apa? Optimasinya pakai katakan itai-nya misalkan. Kemudian yang digunakan bisa metode optimasi macam-macam, bisa Firefly atau bisa artificial intelligence yang lain gitu. Tapi di sini saya menggunakan Firefly. Ini itai-nya, kemudian ini konsep Firefly tadi. Dan ternyata hasilnya juga ternyata berbeda gitu. Kalau pakai optimasi kayaknya lebih bagus dibandingkan dengan kalau kita pakai trial gitu. Trial belum tentu ini ya. Ini hasil perbandingannya bisa terlihat ini. Nah, ini yang sudah saya pakai di panel surya. Nah, ini yang perkembangan terakhir riset di bidang panel surya. Ada beberapa paper yang dihasilkan di sini, termasuk yang terbaru ini ya. Ini juga sama Pak Lutfi ini. Jadi ini adalah modified T2 ini. Kerjasamanya juga dengan Pak Lutfi. Q2 ya, ini Pak Lutfi ya. Kemudian ini juga ada wind disturbance jadi gangguan angin, kita bagaimana mengeliminasi gangguan angin gitu ya di sini. Kemudian yang ini posisi menggunakan sensor cahaya yang di ini. Itu beberapa. Sedangkan ke depan ini ada banyak pekerjaan yang sekarang masih berlangsung, yaitu salah satunya ini. Jadi setelah nantinya ke depan itu kan panel surya akan banyak dipakai sehingga rumah-rumah bisa menghasilkan ini listrik sendiri gitu ya. Tapi itu hanya pada siang hari, sedangkan pada malam mereka tetap akan menggunakan PLN. Nah, kondisi ini itu masalah bagi PLN. Ada yang namanya ini duck curve ini. Nah, duck curve itu sekarang kita sebagai orang matematika bisa berkontribusi bagaimana kita bisa menghilangkan fenomena duck curve itu. Itu yang sekarang sedang saya lakukan bersama dengan mahasiswa S3 gitu. Dan future work yang lain adalah mencari alternatif renewable energy lainnya seperti alga yang saya juga sudah kerjakan di alternatif alga. Jadi kalau alga itu banyak menggunakan optimal control yang bangsanya LQR, kemudian maksimum kontriagen itu yang dipakai di situ. Oke, saya kira itu. Mohon maaf tadi banyak sekali gangguan, tapi kalau misalkan saya masih diberi waktu perpanjangan, mungkin saya akan menunjukkan ininya ya, yang tadi, video yang sebentar tadi. Boleh ya, Bu Coffee? Boleh Bu, boleh silakan Bu. Saya share dulu.
Ini sudah keluar? Belum, Bu. Belum muncul. Bentar, anaknya saya mainkan dulu. Ini kelihatan? Belum, Bu. Oh, sudah. Oke. Ini salah satu hasilnya, ini juga tetap bekerja sama dengan orang PKNS ya. Jadi kita membuat suatu alat, kemudian bisa diukur di situ oleh strip yang dihasilkan seperti apa, seperti tadi yang ada yang sudah saya sampaikan. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, saya kira itu. Jadi saya tidak bisa maksimal memberikan ini, bahwa kita sebagai seorang matematikawan juga punya bisa berkontribusi di bidang apapun gitu ya, di bidang apapun termasuk di bidang teknik seperti ini gitu. Saya kira mungkin itu dari saya. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf ketidaknyamanannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Madiah atas materi yang telah disampaikan ya. Sangat menarik ya ini Ibu, karena ini berupa aplikasi dari matematika itu sendiri. Mungkin setelah pemaparan materi dari Ibu, ini sudah ada ya Bu ya, dari peserta seminar kita yang ingin bertanya. Mungkin di sini di sesi yang saat ini saya akan membuka sesinya dengan sesi pertanyaan terdiri atas 2 atau 3 pertanyaan ya Bu ya. Di sini sudah masuk yang pertama. Kita langsung saja kali ya Bu ya ke pertanyaan pertama. Ini ada Lutfi dari ITERA. Pertanyaannya adalah metode lain untuk diaplikasikan ke sistem panel surya selain T2FMC apa saja ya Bu gitu. Oke. Mungkin itu Bu. Ada beberapa metode yang bisa diterapkan di situ. Riset yang tadi yang 2 sumbu itu menggunakan ANFIS. Neural network ya. Itu. Neural network inference system. Jadi itu juga bisa dipakai. Sedangkan yang saya jelaskan tadi selain tipe 2 FSMP juga yang standar ya PID ya. PID kan sudah dibandingkan ya PID dengan FSMC gitu. Jadi sebetulnya sih ada banyak kontrol yang lain yang bisa digunakan gitu. Salah satunya juga itu tadi yang ANFIS tadi bisa dipakai, kemudian PID yang sekarang PID kan juga sudah berkembang ya, PID, hybrid PID dan segala macam. Jadi banyak yang bisa digunakan. Berarti tidak hanya ini saja ya Bu ya, metode FMC aja yang bisa kita gunakan terkait panel surya ini ya Bu. Mungkin nanti ke depannya bisa kita bandingkan hasil dari metode-metode yang ada kali ya Bu ya. Oke, semoga menjawab ya Bu jawaban dari Ibu terhadap pertanyaan tadi yang telah diberikan oleh penanya yang pertama. Mungkin kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini ada pertanyaan dari Dwi. Bu. Pertanyaannya ada, maaf Bu, pertanyaan kedua itu dari Amin, dari Universitas Terbuka, mahasiswa matematika. Jadi pertanyaannya, Ibu bisa tolong dijelaskan mengenai duck curve, gitu Bu. Terima kasih. Ya, duck curve itu yang dimaksud adalah gini, pada saat orang semua sudah menggunakan panel surya di rumahnya ya, artinya itu kan pada saat siang hari itu beban yang dianukan oleh PLN, beban yang diterima oleh PLN jadi kecil gitu. Nah, itu akan berubah jadi mengecil, turun, tapi pada saat malam hari dia akan naik lagi gitu.
Jadi masalah kan, padahal PLN itu kan nggak bisa serta-merta mensuplai itu ya, mensuplai listrik gitu. Kan biasanya kalau pembangkit pasti butuh yang namanya persiapan ya. Mungkin saya juga bisa cerita kasus yang ada di Sidrap ya. Di Sidrap itu kan ada proyek panel surya juga di situ ya. Panel surya dan juga angin. Tapi kasusnya ya sama seperti itu. Jadi fenomena dark itu adalah persoalan yang pasti akan dihadapi oleh penyedia listrik akibat dari masing-masing orang nanti punya punya produksi listrik sendiri. Kalau setiap rumah sudah punya panel surya yang gede-gede gitu ya, otomatis kan dia di siang hari dia punya sumber listrik yang sendiri gitu, sehingga kan pemakaian listrik yang dari PLN jadi turun gitu. Tapi seiring berjalannya waktu pas malam dia naik lagi gitu. Nah kasus ini yang harus diatasi gitu. Nah sekarang banyak juga riset tentang dark itu gitu. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu. Ini sepertinya akan menjadi pembahasan menarik ya Bu ya untuk mengembangkan lebih lanjut. Iya. Semoga menjawab bagi Amin ya dari Universitas Terbuka. Kemudian mungkin kita tambah satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Lagi ini dari Dwi, bagaimana cara memastikan bahwa data yang sudah diambil itu sudah akurat dan cukup untuk mendukung riset kita, gitu Bu? Kalau untuk masalah pengambilan data, kemarin itu pada saat saya mau membandingkan antara, kan alat saya itu cuma ada 2, PID sama efisiensi, tipe 2 efisiensi. Pada saat saya membandingkan, itu saya mikirnya, kalau kan alatnya cuma 1 ya, mengambil data itu kan pasti harus di jam yang sama, di kondisi panas yang sama harusnya gitu. Itu kan kalau fair ya. Jadi harus benar-benar kondisi yang sama. Nah, yang saya lakukan itu mengambil datanya adalah kita ambil bagian data yang punya saya beri sensor intensitas cahaya sehingga kita bisa mengambil data, kan datanya per menit ya, itu masuk terus kan, sehingga kita bisa mengambil ini yang intensitas cahayanya sama, datanya kayak apa ini daya serapnya. Jadi kita bisa benar-benar fair dalam membandingkan metode itu gitu. Sehingga kita harus mengambil data yang sama. Sedangkan kalau jumlah data pasti banyak ya, karena itu per menit ya. Kan kecatatnya per menit kita bisa punya array data yang sangat banyak dari pagi sampai enggak dari pagi sih. Karena kemampuan miringnya juga sekitar 30 derajat gitu ya. Jadi dia bergeraknya. Sehingga nggak dari pagi amat gitu. Dari mungkin sekitar jam 8 sampai jam 4. Jadi datanya cukup banyak sih. Ya, dengan itu. Pengambilan datanya cukup banyak. Ya, terima kasih Ibu. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Dwi ya Bu ya. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan data yang cukup akurat gitu untuk kita gunakan mendukung riset kita. Oke, baik Ibu. Mungkin sesi tanya jawabnya kita cukupkan di sini. Buat yang belum sempat ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin boleh Bu kalau misalnya ditanyakan ke Ibu langsung gitu, menghubungi Ibu boleh? Ya, boleh. Sangat open ya. Ya, bagi yang belum puas gitu kali ya. Karena dengan komunikasi itu biasanya kita muncul ide lagi gitu ya. Betul sekali Bu. Ya sepertinya ini saya melihat banyak pertanyaan, namun karena keterbatasan waktu, jadi kita cukupkan dulu ya Ibu untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya sama-sama. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya terkait matematika, kontrol dan renewable energy. Semoga kita semua bisa mendapatkan ini ya. Cara-cara terbaru atau metode-metode lain yang bisa kita kembangkan dalam renewable energy ini gitu, khususnya bagi matematikawan juga gitu.